Di dalam sejarah dikatakan bahwa pada suatu waktu Laut Merah atau Laut Kulsum yang sekarang menjadi laut yang paling asin, di mana tidak ada kehidupan sama sekali di sana, terjadi Laut Merah atau Laut Asin ini oleh karena kedurhakaan yang terjadi di kalangan orang-orang atau manusia yang tinggal di Sodom dan Gomora. Di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, Sodom dan Gomora ini kehidupannya sangat jahat. Moral semua penduduknya, kecuali keluarga Lot, mereka semua melakukan tindakan-tindakan amoral. Dan kejahatan mereka sudah memuncak sampai pada suatu waktu diutus Tuhan malaikat untuk memberikan penghakiman kepada mereka. Dan di dalam kisah Alkitab menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh kedua malaikat Tuhan di dalam Kejadian menunjukkan bahwa tidak ada pertobatan sama sekali, walaupun pada malam itu juga sudah akan dipastikan kebinasaan, kehancuran kota Sodom dan Gomora pada saat itu. Melihat keadaan itu, maka diputuskanlah bahwa penghakiman kepada Sodom dan Gomora, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat keji, perbuatan-perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan, harus mendapatkan hukuman, harus dibinasakan. Di dalam kisah Alkitab, dan ini adalah sejarah juga, menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bertobat itu juga, walaupun sudah dipastikan akan dihakimi, tetap saja mau melakukan perbuatan jahat. Bahkan kedua malaikat utusan surga untuk menilai dan mencari tahu pada saat-saat terakhir apakah layak Sodom dan Gomora akan dibinasakan, kotanya dan juga orang-orang yang berbuat jahat di sana. Dan didapatkan bahwa mereka tetap berbuat jahat. Walaupun kedua tamu yang adalah malaikat surga datang di Sodom dan Gomora dan tinggal di tempat Lot berada. Orang-orang di kota itu melakukan kejahatan yang sama. Seolah-olah mereka tidak tahu dan tidak mau tahu penghakiman akan terjadi dalam beberapa waktu dekat. Di dalam kisah ini ditunjukkan bahwa orang-orang laki-laki dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dikatakan orang-orang laki-laki seluruh kota menyerbu rumah Lot untuk meminta kedua tamu yang adalah laki-laki supaya dikeluarkan, supaya mereka pakai dalam tanda kutip. Jadi inilah kejahatan yang ada di sana. Dan pada akhirnya setelah malaikat surga yang menyerupai manusia yang tinggal di tempat Lot melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom, maka diputuskanlah kota Sodom sudah harus dibinasakan. Singkat cerita, kota Sodom dibinasakan, Lot dan keluarganya selamat, dan kota itu sampai sekarang sudah menjadi lautan
yang penuh dengan garam. Kalau kita perhatikan ya, ada namanya Sungai Yordan. Walaupun Sungai Yordan ini mengalirkan air berjuta-juta galon setiap hari ke Laut Mati, di mana Sodom dan Gomora, kota Sodom dan Gomora itu ada dan sudah rata, sudah dihancurkan dan menjadi lautan yang penuh dengan garam. Sungai Yordan mengalirkan berjuta-juta galon setiap hari ke Laut Mati. Tetapi laut itu tidak pernah meluap atau berkurang kadar garamnya. Karena laut itu tidak punya aliran untuk keluar. Laut Mati ini menjadi satu gudang mineral yang sangat mahal harganya. Dan di dalam catatan The Chicago Daily News mengatakan nilai atau kandungan mineral yang ada di Laut Mati ini nilainya adalah 1.100 miliar dolar. Sangat berharga. Kita jangan seperti Laut Mati. Laut Mati cuma menerima aliran dari Sungai Yordan dari yang lain. Tapi tidak pernah Laut Mati ini mengalirkan airnya keluar. Hanya menampung dan menampung. Inilah gambaran orang-orang yang hanya mau menerima saja berkat-berkat apa saja dari luar. Tidak mau memberi. Sehingga menjadi mati karakter atau tabiatnya untuk bisa berkorban atau memberi. Janganlah kita menjadi seperti Laut Mati yang hanya berdiam diri menerima tetapi tidak berkorban. Jadilah orang-orang yang senang memberi dan suka berkorban, yang mengalir terus seperti air mengalir lalu pergi ke satu tempat dan boleh bergabung dengan tempat-tempat yang lain. Inilah yang perlu kita miliki, tipe orang seperti air yang mengalir, bergabung dan tidak hanya menerima saja tetapi tidak memberi.